Di video kali ini saya akan coba membahas beberapa solder portable. Kira-kira fiturnya apa saja dari semua solderan ini? Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah solderan dari brand Inco. Brand Inco ini terkenal dengan kualitas power tools-nya yang cukup bagus. Kira-kira gimana dengan produk solderan cordless-nya ini? Nah, untuk packaging-nya seperti ini. Pada kemasannya ini terdapat tipenya CSI LI2001. Ada juga stiker garansinya di sini. Di belakang kemasannya ada detail mengenai spesifikasi produknya yang menggunakan tegangan 20 volt atau setara 40 watt dengan mata solder lurus. Preheat atau pemanasannya butuh waktu sekitar 3-5 menit, sama seperti solderan listrik pada umumnya. Dan juga ada keterangan mengenai cara penggunaannya. Kalau kita buka kemasannya, di sini kita akan mendapatkan unit soldernya. Warna unitnya tentunya khas warna kuning Inco. Solderan ini memiliki konektor untuk ke baterainya. Pada konektornya masih terdapat detail spesifikasi yang sama seperti pada kemasan tadi, yaitu lithium ion soldering iron 20 volt 40 watt, preheat 3-5 menit dengan mata solder lurus. Di salah satu sisinya terdapat teks patent yang emboss. Dan juga konektor ini sudah terdapat belt clip. Di sisi satunya terdapat sebuah saklar dan sebuah LED indikator dan sebuah teks emboss Inco berwarna hitam. Konektor baterai ini tentunya menggunakan jenis P20S. Jika kalian ingin menggunakan baterai selain dari Inco, kita bisa menggunakan baterai dari brand Total atau Wattvow. Karena jenisnya sama, yaitu P20S, jadi bukan LXT. Dan untuk build quality-nya juga sangat bagus setara produk power tools Inco lainnya. Sedangkan untuk solderannya sendiri seperti ini. Mata solder ini sama saja seperti mata solder listrik. Jadi mata solder ini banyak yang jual di pasaran. Nah, untuk gagangnya sudah dilapisi oleh karet yang berwarna hitam ini, yang bikin nyaman digenggam. Untuk kabel solderan ini cukup panjang. Selain itu, kita juga mendapatkan sebuah holder untuk solderannya. Untuk mencobanya, saya menggunakan baterai Inco yang 2 ampere. Ketika kita hidupkan, lampu indikator akan menyala berwarna hijau. Walaupun solderan ini menggunakan baterai, tapi hasilnya sama seperti yang versi listrik. Solderan yang kedua. Untuk brandnya saya nggak tahu solderan ini dari brand apa. Cuma pada dus kemasannya terdapat keterangan bahwa ini 72 watt portable soldering iron.
Solderan ini memiliki fitur manual hibernasi dan memiliki 4 tombol pengaturan suhu yang bisa menggunakan tegangan 9 sampai 24 volt atau setara 72 watt. Di dalam sini ada juga manualnya. Terdapat kabel power Type-C ke jack DC. Untuk solderan sendiri ukurannya cukup ramping, tidak terlalu besar seperti solderan pada umumnya, atau sama halnya seperti kita memegang sebuah marker. Terdapat karet silikon pada gagangnya, agar tidak mudah selip dan tahan panas. Dan untuk bodinya juga sudah full metal, jadi sangat solid sekali. Di sini ada 4 lampu indikatornya juga, dan 2 buah tombol untuk mengatur dan memilih suhunya. Untuk jenis mata soldernya 45 derajat. Nah, untuk mencobanya saya gunakan adaptor 19 volt 3,42 ampere dan bisa memanaskan solder ini hanya dalam waktu 8 detik saja. Untuk suhunya bisa kita atur mulai dari 300 hingga 400 derajat Celcius. Solderan ini tentunya bisa pakai baterai, power bank, atau menggunakan kepala charger yang mumpuni. Dan solderan ini sayangnya belum termasuk dengan adaptornya. Solderan yang ketiga, solderan dari brand Secure. Di sini ada 2 buah dus. Dus yang pertama adalah unit soldernya. Kalau kita lihat pada dus kemasannya, di sini tertulis Electric Soldering Iron dengan tipe atau model SI012 Pro Mini. Di dalam dus ini yang pertama kita dapatkan sebuah manualnya. Selanjutnya terdapat 2 buah baut dan Allen key. Terdapat holder untuk solderannya. Terdapat juga 2 buah mata solder dengan ujung yang berbeda. Dan tentunya terdapat juga si solderannya. Bentuknya yang cukup ramping yang bikin nyaman digenggam. Dan solder ini juga transparan seperti ini. Jadi kita bisa lihat komponen-komponen di dalamnya. Solderan ini memiliki 2 buah tombol, tombol A dan tombol B. Dilengkapi juga dengan layar OLED. Memiliki soket Type-C dan soket DC sebagai powernya. Ya, solderan ini memiliki 2 input power. Kita bisa memasang mata soldernya seperti ini.
Selain itu, solderan ini sudah dilengkapi juga dengan adaptornya. Output dari adaptor ini 19 volt 3,42 ampere. Solderan ini memiliki kaya akan fitur. Pertama, kita bisa mengatur suhu yang kita inginkan. Kita bisa atur 50 sampai 450 derajat Celcius. Solderan ini juga dilengkapi dengan buzzer, jadi ada sound efeknya. Memiliki fitur sleep atau standby. Jadi, jika kita tidak menggunakan solderan ini dalam waktu yang sudah kita tentukan, maka solderan ini akan otomatis turun derajat suhunya atau masuk ke mode sleep. Dan untuk membangunkannya kembali, kita bisa tinggal angkat atau goyangkan solderan ini karena solderan ini memiliki motion sensor atau bisa juga dengan menekan tombol. Selain itu, solderan ini memiliki fitur mengatur tegangannya. Dan kita juga dapat mengkalibrasinya. Dan yang terpenting, hanya dalam hitungan detik solderan ini bisa langsung kita gunakan. Solderan ini bisa kita buat jadi portable jika dihubungkan ke power bank atau baterai lithium polymer 3S sampai 6S. Dan solderan yang keempat atau yang terakhir, solderan dari Miniware. Tapi ini bukan sekedar solderan, ini adalah mini soldering station yang ukurannya jauh lebih kecil daripada soldering station pada umumnya. Di sini ada dua dus. Dus yang pertama adalah handle dan mata soldernya. Jadi untuk solder ini memiliki 3 tipe mata yang berbeda. Yang saya pilih ini tipe mata 245 strip K. Gagang solder ini memiliki kabel dengan ujung konektor seperti ini.
Pada gagangnya terdapat busa yang sangat empuk warna hijau agar nyaman digenggam. Diameter gagangnya juga cukup ramping, gak jauh berbeda dari solderan sebelumnya. Dan seperti ini untuk mata soldernya. Sedangkan untuk dus-satunya adalah station atau controllernya dengan tipe TS1M. Di belakang dusnya terdapat detail yang kita dapatkan di dalamnya dan juga detail fiturnya. Tapi nanti saya akan jelaskan. Kita buka dulu dusnya dan lihat apa saja yang kita dapatkan di dalamnya. Pertama, tentunya ada manualnya. Selanjutnya, terdapat kabel power Type-C to Type-C, kabel temperatur, kabel selip, kabel ground. By the way, di sini ada dua kabel selip dengan ujung yang berbeda. Dan unit controller atau stationnya. Untuk ukurannya cukup mini dan compact yang dilengkapi dengan dua buah tombol. Terdapat juga scroll wheel dan dilengkapi dengan layar 1,47 in yang sudah berwarna. Dan solderan ini memiliki dua jenis input power, sama seperti solderan sebelumnya. Di bagian belakangnya terdapat dua buah hook yang bisa kita cantolkan pada backboard. Nah, untuk menghidupkannya tentunya saya menggunakan adaptor dengan tegangannya 19 volt 4,74 ampere, berbeda 1 ampere dari sebelumnya. Pada tampilan berandanya, di sini ada 3 menu. Menu yang pertama adalah menu pengaturan. Di menu ini, kita bisa mengatur mode working temperature dari mode 1 hingga mode 3 yang bisa kita atur suhu setiap modenya. Untuk suhunya mulai dari 100 hingga 450 derajat Celcius. Kita juga bisa atur tingkat kecerahan backlight-nya. Dan volume suara beep-nya atau buzzer-nya. Dan kita bisa atur yang lain-lainnya. Dan tentunya, hanya dalam hitungan detik kita sudah bisa melelehkan timah. Mini soldering station ini juga bisa dihubungkan dengan power bank atau baterai hingga maksimal di 140 watt. Sedangkan jika menggunakan power supply atau adaptor, maksimal hingga 200 watt. Jadi power solderan ini jauh lebih besar dari ketiga solderan sebelumnya.
Selanjutnya, saya akan coba fitur suhunya. Kita bisa hubungkan kabel temperatur pada kedua soket yang diameternya paling kecil. Dan ingat, jangan sampai terbalik, menghubungkan positif dan negatifnya. Untuk menggunakan fitur selipnya, kita bisa hubungkan kabelnya pada soket ini. Dan ujungnya bisa kita jepitkan pada holder soleran yang kita punya. Contohnya, saya pakai holder yang seperti ini. Jadi, ketika solder menyentuh holdernya, maka tampilan layar akan berubah jadi mode selip. Dan suhunya akan turun. Nah, jadi untuk kesimpulan dari keempat solderan ini apa? Dan kira-kira mana yang worth it? Kalau masalah worth it, itu tergantung kebutuhan. Kalau kalian sudah punya baterai jenis P20S dan chargernya, solderan Inco ini bisa masuk wishlist kalian. Jadi kalian hanya perlu beli unit solderannya saja, agar lebih murah. Ditambah lagi solderan Inco ini nggak punya banyak settingan untuk menggunakannya. Cocok buat yang terbiasa dengan solderan listrik pada umumnya. Tapi kekurangannya, solderan Inco ini tidak punya input soket untuk adaptor. Kalau kita bandingkan dengan ketiga solderan ini yang lebih fleksibel untuk input powernya, yang bisa menggunakan adaptor atau listrik dan bisa pakai baterai. Dan dari keempat solderan ini, mana yang lebih cepat dalam preheat atau pemanasannya? Yang Inco pastinya yang paling lama dalam tahap preheat. Sedangkan ketiga solderan ini sama-sama bisa membutuhkan waktu 3 detik saja untuk mencapai suhu 300 derajat Celcius. Tapi, kita harus gunakan supply power yang lebih besar. Kedua solderan ini memiliki fitur sleeping. Sedangkan yang kedua ini tidak punya. Nah, untuk fitur manual hibernasi pada solderan ini, cara kerjanya sama seperti kita mematikan dan menghidupkan solderannya. Jadi ya nggak terlalu berguna dan akan ribet setiap kali kita menyolder. Dan kita tentunya bisa lakukan manual hibernasi ini pada solderan Inco ini. Dan kalau kita cari fitur yang lebih dari sekedar solder, ya, mini soldering station ini bisa jadi pilihan yang memiliki fitur suhu, grounding, dan bahkan fitur sleeping.
Walaupun solderan dari Secure ini fiturnya tidak selengkap mini soldering station dari Miniware ini, tapi solderan ini memiliki semua pengaturan pada gagangnya dan cukup lengkap. Kalau dibuat portable lebih oke, karena hanya perlu bawa gagang solderannya saja. Tidak perlu bawa controller, sampai bawa kabel slip dan holder yang besar. Tapi kalau saya disuruh pilih, saya pribadi akan memilih yang ini. Kenapa? Karena bentuk dan ukurannya yang minimalis, tidak terlalu banyak yang kita setting, dan bodinya sudah terbuat dari metal. Ya, walaupun tidak memiliki fitur slip. Dan ini dia harga dari keempat solderan ini. Ingat, harga tentunya masih bisa berubah sewaktu-waktu. Oke guys, sekian video kali ini. Untuk link pembelian semua solderan ini akan saya sematkan di deskripsi maupun di kolom komentar. Tetap kreatif dan tetap kacau.